سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan para alim ulama, para orang-orang tua kami, pimpinan Bang Rio Kipri Syariah, kepala kabak, bapak, ibu, karyawan, jamaah masjid Baitur Rahim BRK Syariah yang besar tak dapat saya bawa gelar, yang punya nama tak dapat pula panggil satu-satu namanya, tadi panggil satu-satu dari ujung maghrib nanti, mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dirahmati dalam setiap urusan. Salah silap kita Allah beri ampunan, yang baik-baik Allah terima sebagai bekalan amal kemudian. Jika Allah tetapkan kematian, itulah yang paling istimewa, Pak. Mati itu istimewa. Apa keistimewaannya? Dihapuskan semua dosa, ditutup segala kesalahan, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 15 Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Kita ngaji dengan topik kitab Madza fi Sya'ban, ambil subtopiknya Baina Sya'ban wa Ramadan. Antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Ada apa di bulan Sya'ban? Imam Abdurrahman Asy-Syafuri menjelaskan bahwa bulan Sya'ban ini pada umumnya orang menganggap biasa-biasa. Padahal dia bulan istimewa juga, gitu. Walaupun tak termasuk pada bulan haram, pada bulan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, yaitu 4 bulan yang dimuliakan, Syahrul Haram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, tak masuk dia. Tapi ada satu kalimat dari sabda Nabi SAW, kata Nabi, Inna Rajabus Syahrullah, wa Sya'ban Syahri, wa Ramadan Syahri Ummati. Kita ambil tengah hadis Nabi ini. Apa kata Nabi? Sya'ban Syahri. Atau kalau kita sebut, Inna Sya'ban Syahri. Sesungguhnya Sya'ban itu bulanku. Maka kata Imam Abdurrahman Syafuri juga Syekh Said Alawi Al-Maliki di dalam kitab Madza fi Sya'ban menjelaskan bahwa berarti ada yang diperhatikan Nabi di bulan Sya'ban ini. Apa dia? Ini bulanku, kata Nabi. Maka dijelaskan oleh para ulama. Berarti kalau ini bulan Nabi SAW, tidak menjadi bagian bulan Nabi-Nabi yang lain. Jadi bulan ini istimewa untuk Rasulullah SAW. Maka Imam Abdurrahman Asy-Syafuri menunjukkan. Kalau begitu dari mana keistimewaannya? Kita lihat dari namanya. Sya'ban. Nah, ini penjelasan beliau. Sya'ban. Di luar dari penjelasan yang lain, ada yang menyebut Sya'ban maknanya bulan-bulan yang terpisah. Tapi dia mengambil nama kemuliaannya. Sya'ban diambil dari huruf sya, huruf ain, huruf ba, huruf alif, dan huruf nun. Apa maknanya katanya? Sya diambil dari kata syarif. Syarif bermakna mulia, bermakna mulia. Jadi kalau di dulu sebelum Arab Saudi menjadi Saudi Arabia, Hijaz masih namanya, pemimpin itu syarif. Gubernur kalau kita. Syarif, mulia. Kemudian ainnya diambil dari kata udwa. Maknanya tinggi. Subhana rabbiyal a'la, kita kan selalu baca itu dalam sujud kita. Uluwa, tinggi, jadi mulia, tinggi. Kemudian ada ba. Ba diambil dari kata bir. Bir ini baik, tapi baik ini banyak bahasa Arab kan. Ada hasanah, ada thayyibah, ada khair kan. Tapi ini bir. Bir ini kalau Allah sebut dalam Al-Quran rata-rata baiknya itu paripurna, Pak. Misalnya pada surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan sampai disebut baik. Lan tanal birra, takkan pernah sampai puncak pada kebaikan. Sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Jadi bir di sini adalah kesempurnaan baik menjadi bekalan. Yaitu pahala lah. Pahala di atas pahala lagi. Tak ada cacatnya.
Ada kata bir lagi. Misalnya kita berbuat bakti kepada orang tua. Birrul walidain. Menggunakan kata bir. Atau jamaknya abrar. Orang-orang yang setia. Atau dalam bentuk sifatnya mabrur. Jadi kalau mabrur apa balasan yang cocok? Surga. Ini banyak adalah bir. Baik. Lalu ada kata, ada huruf alif. Sya, ain, ba, alif. Alif diambil dari al-futuh. Berarti penaklukan, kemenangan. Apa yang menang, Pak? Mudah-mudahan kita menang di bulan ini. Mengalahkan nafsu kita. Dan terakhir ada huruf nun. Diambil dari kata nur. Cahaya. Apa yang cahaya? Teranglah sudah, nampaklah sudah yang gelap. Nampaklah pembeda antara gelap dengan terang. Minaz zulumati ilan nur. Nampaklah sudah keterang itu yang hak dengan yang batil. Yang betul dengan yang salah. Maka kata Imam Abdurrahman Asy-Syafuri, dari namanya Sya'ban itu mengandung kemuliaan, mengandung ketinggian, mengandung makna dia adalah kemenangan, dia juga mengandung kebaikan, serta mengantarkan kepada cahaya, yaitu pembeda antara baik dan buruk. Maka dari itulah kita tilik lebih dalam. Katanya. Ada apa di bulan Sya'ban? Ternyata ketika Nabi SAW menyebutkan Sya'ban itu bulanku, ada peristiwa istimewa. Apa dia? Turunnya surat Al-Ahzab ayat 56. Apalah Pak surat Al-Ahzab 56? Saya yakin Bapak Ibu semua hafal sini. 100%. Andi apa nih? Hafal. Abang Asrik apa lah? Hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hafal kan? Hafal. Tapi pas tanya Ahzab 56 tak hafal. Pas dibaca hafal. Berarti tak tahu suratnya kan, tapi hafal ayatnya. Jadilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa di situ? Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat, innallaha malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, kata Allah. Selawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Di mana letak kemuliaan, Pak? Kepada Nabi. Selawat itu bahasa Arab. Bahasa kita yang mengandung 3 makna. 1, pujian. 2, penghormatan. 3, kemuliaan. Allah memuji Nabi, Allah menghormati Nabi, Allah memuliakan Nabi. Malaikat juga, malaikat memuliakan Nabi, menghormati Nabi, memuji Nabi. Allah perintahkan kita sebagai orang beriman, hormati, puji, muliakan Nabi. Plus, ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Ada kalimat saliman tasliman. Hormat, salam dengan penghormatan. Bukan salam-salaman. Asal-asal salam. Tapi salam yang menyampaikan pada rasa. Kalau istilah kita, kalau hormat itu, hormat sebalih jo kepala, Pak. Kan ada istilah itu. Saya minta maaf ya, 10 jari saya haturkan, 11 dengan kepala saya. Kan ada gitu. Kalau dapat 21 dengan kaki, dari jari kaki saya. Kalau bahasa kita itu udah betul-betul memelas kita, minta gitu. Jadi ketika kita menghormati Nabi SAW, penghormatan itu betul-betul sampai pada penghormatan yang dalam. Makanya para ulama menghormati Nabi itu menambahkan gelar padanya. Sayyidina wa nabiyina wa habibina. Itu mengamalkan perintah Allah Ta'ala agar sampai pada penghormatan yang dalam. Bukan masalah fikihnya kita menyelisih dari apa yang Nabi ajarkan. Tapi kita mengantarkan pada penghormatan yang dalam. Kalau sebut nama Muhammad aja, Pak, banyak. Sini ada Muhammad mungkin. Ada enggak Muhammad sini, Pak? Kawan kita ada yang tukang main gitar Muhammad. Ada yang jualan baju Muhammad. Ya. Ada macam-macam Muhammad. Ya. Tapi ini Muhammad beda. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah bersalawat kepadanya, yang bersalam juga kepadanya. Maka dia spesial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Keistimewaannya. Untuk Nabi Muhammad. Jadi Allah memuliakan Nabi itu di bulan Sya'ban. Kisahnya ketika Nabi SAW sholat di Masjid Abu Zar. Di kampung Ijabah di Madinah. Nabi numpang sholat duha situ, Pak. Di sholat sebenarnya. Masjidnya kan Masjid Nabawi. Sana masjid semua lain. Jadi sedang sujud terakhir tuh Nabi lama sujudnya. Sebagian sahabat mengira Nabi pingsan. Saking lamanya kaku dalam sujud. Dan ada sebagian sahabat mau ngangkat Nabi. Jadi ketika udah mau dekat, mau diangkat Nabi, Nabi bangun dari sujudnya. Sampai Nabi menyelesaikan salam dari sholat duhanya. Lalu sahabat tanya, Rasulullah, kami sudah mengkhawatirkan engkau tadi ketika sujud terakhir. Pada dalam sujudmu kami lihat seperti kami kira engkau sudah pingsan. Bahkan ada sebagian meninggal, engkau meninggal dunia.
Ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi, tadi ketika aku sujud terakhir, Jibril datang kepadaku, mengantarkan wahyu, yang dengan wahyu itu aku dimuliakan dan umatku dimuliakan. Di mana kemuliaan Nabi? Salawat. Di mana letak kita umat Nabi dimuliakan? Nah, ini dia. Kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah berselawat padanya 10 kali. Satu, kita menghormati Nabi, Allah 10 hormat untuk kita. Maka Imam Tabulait Samarkandi dan para ulama juga menyebutkan bagaimana bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu keistimewaannya diberi sejak bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat duha. Seperti apa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kita tengok Bapak Ibu yang ada 10 itu. Mana dia hilang pula. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan untuk kita. Kebaikan berupa apa? Nah, amal-amal kita ini dilipat gandakan kebaikannya. Kata juga disebutkan oleh Syekh Said Bakri bin Said Muhammad dalam kitab Kifayatul Atqiya min Hajjul Asy-Syifa. Yang pertama, salatul Malikil Ghaffar. Allah berikan rahmat kepada kita dengan ampunannya. Yang kedua, syafa'atun Nabil Mukhtar. Syafaat Nabi Muhammad SAW nanti di hari di padang mahsyar. I'tiqadi bil malaikatil abrar. Juga mengikuti tradisi malaikat. Malaikat berselawat, Allah berselawat. Mukhalafatul munafikin wal kuffar. Jadi selawat itu pembeda antara orang munafik dengan orang kafir. Orang munafik tak menghormati Nabi, apalagi orang kafir. Orang munafik dan orang kafir tak menghormati Nabi. Yang kelima, mahwul khataya wal auzar. Menghapus kesalahan dan dosa. Yang keenam, qada'ul hawaid wal autar. Pemenuh hajat dan harapan. Kan ada tuh. Yang lagi pira ceramah Syekh Ustaz Nurudin kan. Kita tak tahu lagi berdoa. Sebenarnya jelas sudah ada kan. Tak tahu lagi doa apa yang nak kita minta, baca aja lah selawat. Allah Maha tahu yang baik untuk kita. Yang ketujuh, tanwiruz zawahir wal asrar. Menjelaskan, nampaklah antara terang dan gelap, antara zahir dan batin. Maksudnya secara zahir perbuatan kita dituntun kepada kebaikan, secara batin hati kita diberikan Allah kepada paham mana hak, mana batin. Ada cahaya dalam hati kita. Yang kedelapan, an-najatu minan nar, sebagai penghalang api neraka. Yang ketujuh, dukhulul daril qarar, sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Yang kesepuluh, salamul azizil jabbar, salam dari Allah yang maha mulia dan kuasa. Keselamatan dari Allah untuk kita yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anjur-anjur para ulama pada bulan Sya'ban ini perbanyak selawat, Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa peristiwa, Pak? Peristiwa di bulan Sya'ban sebab dia dimuliakan Allah Ta'ala. Walaupun dia tak disebut bulan haram, tapi dia mulia. Turunnya surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini dua ini aja. Ada sebenarnya banyak, ada 5, ada 2 ini aja lah. 183 itu ayat yang menjelaskan tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan pada kalian puasa seperti mana orang-orang terdahulu supaya kalian menjadi takwa. Bapak Ibu, bulan Ramadan ini mulianya untuk kita aja. Untuk umat Nabi Musa enggak, untuk umat Nabi Daud enggak, untuk Nabi Musa enggak, untuk Nabi Ibrahim, Nabi Adam apalagi. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, yang Allah muliakan itu cuma 4 bulan. Tapi ketika umat Nabi Muhammad, Allah tambah 1 bulan, bulan Ramadan. Turun penjelasan kemuliaan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Jadi artinya, kalaulah Sya'ban Ramadan itu singgasana, apa namanya? Mahkota hebat yang gitu. Singgasana, pelaminan mewah untuk umat Nabi Muhammad. Maka tanggal untuk naik pelaminan itu bulan Sya'ban. Kita takkan bisa naik pelaminan kalau tak naik panggungnya. Nah, jadi Sya'ban ini tangganya, panggungnya. Atau dalam bahasanya, Ramadan itu rumah mewah. Maka untuk naik ke rumah itu kan ada terasnya, Pak. Ada halaman muka rumah tuh. Pintunya Sya'ban itu lah. Jadi makanya kata ulama, Nabi SAW ketika menerima perintah puasa itu, Nabi jadikan Sya'ban itu bulan prepare. Bulan siap-siap untuk datangnya Ramadan. Maka tak ada bulan yang paling banyak Nabi puasa kecuali bulan Sya'ban. Paling banyak Nabi puasa bulan Sya'ban. Istri-istri Nabi pun mengkodok puasanya yang tahun lalu di bulan Sya'ban. Puasa hari ini, Pak? Puasa, Pak?
Hari ini yaumul nisfi min Sa'ban kan, hari pertengahan bulan Sa'ban. Kata Nabi, Pak ahibba inni shaim. Aku cinta pada hari itu aku berpuasa. Tapi kalau udah terlanjur tak apalah Pak, ya kan. Sunat cuma kata kawannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, dengan turunnya surah Al-Baqarah 183 itu sejak pertama Nabi menerima ayat itu, Nabi sudah jadikan Ramadan kedua Hijriah sampai ke tahun ke-10 Hijriah Nabi terus berpuasa. Bagaimana bentuk kemuliaannya? Kita tak akan dapat kemuliaan Ramadan kecuali sebab datangnya turunnya ayat itu di bulan Sya'ban. Maka jadikanlah bulan Sya'ban ini bulan latihan, bulan kita siap-siap untuk datang Ramadan. Dalam kalam yang dijelaskan oleh Syekh Alawi Al-Maliki, kita takkan bisa menikmati Ramadan kalau kita main-main di bulan Sya'ban, Pak. Setelah kita nak masuk rumah mewah, tapi kita sesantai di luar tuh. Cuma nanti tiba masuk, terkejut. Kejap lagi Ramadan, tapi bulan Sya'ban main-main aja. Nanti masuk Ramadan pertama, terkejut. Terkejut puasanya, terkejut tarawihnya, terkejut sedekahnya, semua terkejut. Supaya jangan terkejut, dari sekarang prepare. Maka para sahabat radhiyallahu ajma'in dan para tabi'in, dari anjuran-anjuran Nabi SAW, bulan Sya'ban bulan banyak puasa. Bulan Sya'ban bulan baca Quran. Persiapan prepare baca Quran. Bulan Sya'ban pun bulan berbagi. Bulan meminta maaf dan memberi maaf. Paling banyak para sahabat, bahkan mereka berbagi itu di bulan Sya'ban. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab Hambali menyebutkan, banyak di antara tabi'in itu mengeluarkan zakat malnya 2 kali. Satu di bulan Sya'ban, satu lagi di bulan Ramadan. Kenapa gitu? Dia tunda Pak lunasnya. Jadi dia kasih sebulan di pelunasan. Pelunasan zakat malnya. Jadi sebelum Ramadan datang, dia kasih supaya orang-orang fakir miskin ada yang dia makan untuk berbuka dan sahur. Ketika nanti di akhir Ramadan dapat 2 zakat. Satu zakat malnya diselesaikan, dilunaskan. Agar mereka bisa mencukupi kebutuhan hari raya. Dan zakat fitrahnya agar mereka cukup untuk makan. Jadi gembiralah mereka, para mustahik zakat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita siapkanlah bulan Sya'ban ini sebagai pengantar kita untuk bertemu Ramadan. Kalau kita bab nisfu Sya'ban dah selesai. Apa keistimewaan tadi malam? Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Fi lailatil min nisfi Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Faqala, Allah berkata, kata Nabi, man mastaghfir faghfir lahu. Oi, kata Allah, mana yang minta ampun, aku ampunkan. Ala man mabtala fa'afiyahu, mana yang sedang sakit, aku sehatkan, kata Allah. Ala man mastarzaq fa'arzaqahu, siapa yang nak minta rezeki, aku kasih rezeki. Ala kazalik, ala kazalik. Begitu terus, mana lagi, kata Allah, minta apa? Mana lagi, minta apa? Mana lagi, minta apa? Hatta yatli'ul fajar, sampai waktu fajar datang. Illal musyrikin wal musahid, kecuali pelaku musyrik dan pelaku pemutus silaturahim. Jadi hari ini nih, berkah malam nisfu Sya'ban dan siang nisfu Sya'ban ini, semua kita ini kata Syekh Muhammad Baqir juga menyebutkan dari muridnya Syekh Said Alawi Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Padani, muridnya, murid-muridnya. Kalau kita tak ada penyakit satu musyrik, penyakit 2 musahid, 2 ini tak ada. Tadi malam kita santai aja habis sholat isya tidur. Tadi dah sholat isya aja kita minta doa ampunan Allah Ta'ala. Maka berkah rahmat Allah Ta'ala turun, kita pun dapat ampunan. Apalagi kalau kita prepare dengan amalan. Makanya dari dulu tuh sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in beramal soleh di malam-malam nisfu Sya'ban. Jadi 2 penyakit tuh. Satu penyakit musyrik, satu penyakit musahid. Apa itu musyrik? Masih percaya terhadap apa-apa yang mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Ada enggak, Pak? Kita nih kalau laki-laki ini kebanyakannya tradisi lah dalam budaya kita. Misalnya naik rumah, Pak. Rumah baru naik perabung tuh dipasang pisang di atasnya. Kasih kelapa, apalagi nih? Macam-macam. Ada buat gitu, Pak. Katanya untuk penjaga. Ada tukang dekat rumah Ustaz kata. Rumah Ustaz dah naik perabung nih. Tak kasih pisang sama kelapa di atas tuh katanya, untuk digantung. Untuk apa tuh, Bang? Untuk penjaga. Kalau untuk jaga ngapa pula pisang sama kelapa, antar aja security situ. Percaya pula pisang sama kelapa untuk jaga, bagus dimakan. Ini. Ibu-ibu juga, tapi bukan ibu-ibu BRK. Ya kan? Anak lahir, nanti anak tuh masa sebelum 10, 20, sebelum masuk besar ya, beberapa bulan tuh. Pertama bayi-bayi itu dikasih apa? Gunting di baju ya. Sini ya, kata istilahnya inggu. Inggu, wafak,
Macam-macam lah. Gunting, bawang putih, bawang merah, garam, kecap sekalian, Pak. Disambal bayi itu. Apa-apa. Ada tak, Bu? Kayak gitu, Bu? Itu kurapat tuh, Bu. Percaya enggak kayak gitu? Kurapat. Ada lagi percaya pelangkahan. Nanti kalau turun tangan tengok dulu jempol tu. Kalau nampak kuku tangan tu, pergilah melangkah. Kalau orang tak punya jempol macam mana? Ada aja. Dan itu banyak percaya. Apalagi yang jampi-jampi, Pak. Kampung Adinda Asyrik ni ada tu jampi-jampi. Kalau dia jatuh cinta mau cewek, Pak, dia pasti jampi. Jampinya apa itu, Pak? Tapi jangan diamalkan, nak. Betul dia kan? Panah laut, panah ke apa? Asal kita baca tak, nanti dia hafal pula. Kan? Panah Arjuna, panahkan ke laut kering, panahkan ke gunung runtuh, panahkan ke batang patah, panahkan ke sianu, roboh imannya berkat kalimat la ilaha illallah. Puah kata dah. Jangan dihafal, Pak. Itu ada yang ngamalkan tu, Pak. Ngapus hafal. Dulu ada yang bagi, tapi tak diamalkan. Sama ibu-ibu juga ada percaya dengan jampi-jampi tu, Pak. Dia pakai bedak. Bedak lembukut, bedakku si bedak emas, kuricih jadi lembukut, rupaku seperti emas, siapa memandang takkan luput. Puah kata dia. Bu, jangan dihafal ya, Bu. Wah. Yang kayak gitu waktu rapat. Dia pantun, tapi percaya kita. Di istilahnya pengasih dan sebagainya. Nauzubillah. Masih percaya kayak gitu, menangis darah kita minta ampun sama Allah. Maka bertaubatlah dari perkara itu. Kemudian musahin. Apa tuh musahin? Musahin ini bahasa Indonesia aja lah, musuh-musuhan. Semua orang kita tak suka. Orang batuk kita salah. Orang batuk salah, orang ketawa salah. Orang beli kipas angin dia masuk angin, orang beli AC dia kedinginan, orang naik jabatan promosi dia demam. Ada tak sini kayak gitu, Pak? Itu tuh harusnya saya tuh kan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-salam. As-salam tuh takkan pernah ada luput kepada siapapun. Ya, dia nak jadi kepala inilah, jadi inilah rezeki itu dia takkan ada yang luput dari segala sesuatu. Yang kita ini semua sesuai dengan kadar masing-masing. Maka kalau masih ada rasa musuh-musuh sama orang, beri maaflah. Maka di antara doa, Pak, untuk menghilangkan penyakit ini, ada doa yang bagus. Allahumma ja'alni, sama-sama kita baca. Allahumma ja'alni min ahlil mu'affah, min ahlil maghfirah, wa ahlil mu'affah. Satu lagi, sekali lagi. Allahumma ja'alni min ahlil maghfirah, wa min ahli mu'affah. Itu bahasa kitanya, ya Allah, aku mohon padamu jadikan aku ahli bertaubat, mohon ampun, dan ahli memberi maaf. Allahumma ja'alni min ahlil maghfirah wa ahlil mu'affah. Ya Allah, jadikan aku ahli bertaubat dari segala salah dan silap, dan ahli memberi maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah prepare kita untuk bulan Ramadan. Makanya kata Nabi, saya tutup dengan hadis satu yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari kitab Al-Mustadrak, man adraka Ramadan falam yughfar lahu bu'dan. Siapa jumpa Ramadan tak dapat ampunan Allah, celaka. Bulan Ramadan itu bulan istimewa. Keistimewaannya ada di dalamnya malam lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Sungguh-sungguh kita berpuasa menegakkannya, diampunkan dosa-dosa terdahulu. Syarat dapat ampunan Allah cuma dua, bertaubat dan beri maaf. Maka prepare dari sekarang. Demikian kajian kita, Pak, ya. Mudah-mudahan kita diberi Allah sifat selalu bertaubat dan selalu memberi maaf. Allahumma ja'alni min ahlil maghfirah wa ahlil mu'affah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Tinggal 13 hari lagi. Kan dah masuk 16 ni maghrib. 13 hari lagi insyaallah kita bertemu dengan bulan istimewa. Mudah Allah sampaikan. Bapak Ibu maafkan saya. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.